Baik, di sini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang kaitan komunikasi massa dengan media massa. Berikut penjelasannya. Jelaskan jenis dan kategori media massa yang berhubungan dengan majalah. Kategori apa saja yang masuk dalam media massa majalah? Media massa majalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu majalah cetak dan juga majalah digital. Majalah ada berbagai kategori. Yang pertama ada majalah berita. Meliputi liputan berita terkini, analisis, dan investigasi seperti politik, ekonomi, dan isu-isu global. Yang kedua adalah majalah gaya hidup. Majalah ini membahas tentang fashion, kecantikan, dekorasi rumah, kuliner, dan perjalanan untuk memberikan inspirasi dan juga tips kepada pembaca. Yang ketiga ada ilmiah. Fokus pada penelitian ilmiah, perkembangan teknologi, dan juga sains, termasuk topik seperti sains, teknologi, kedokteran, dan juga lingkungan. Majalah yang keempat yaitu majalah hiburan, menyajikan informasi tentang dunia hiburan seperti film, musik, seni pertunjukan, dan selebriti, seringkali dengan wawancara dan ulasan. Majalah yang terakhir adalah majalah khusus, yaitu majalah tentang mengulas topik tertentu atau niche seperti otomotif, parenting, olahraga, dan hewan peliharaan untuk audiens dengan minat khusus. Semua kategori majalah menyajikan konten yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pembaca. Dalam konteks komunikasi massa, komunikator dari majalah dapat dicontohkan seperti penulis berita, penulis artikel, atau artis yang menjadi cover dalam majalah tersebut. Peran mereka yaitu sama, yaitu sebagai pengirim pesan kepada audiens. Dalam komunikasi massa, terutama majalah, ada 4 yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah pengirim, yang kedua itu adalah pesan, yang ketiga itu adalah penerima, dan yang keempat adalah konteks. Baik, mari kita jelaskan satu persatu menggunakan model komunikasi Dominic. Yang pertama itu adalah pengirim. Dalam hal ini pengirim pesan adalah komunikator dari majalah, seperti penulis artikel. Mereka bertanggung jawab untuk membuat konten yang menarik dan relevan untuk pembaca majalah. Yang kedua adalah pesan. Pesan adalah informasi atau konten yang terdapat dalam isi majalah. Contohnya seperti artikel, wawancara, foto, atau semacamnya, sesuai dengan bagaimana gaya komunikasi yang ingin disampaikan. Yang ketiga adalah penerima pesan. Penerima ini adalah orang yang membaca konten majalah tersebut yang disampaikan oleh komunikator. Mereka membaca artikel, melihat isi majalah, dan mengonsumsi informasi yang terdapat dalam majalah tersebut. Lalu yang keempat adalah konteks. Konteks dalam komunikasi massa melibatkan lingkungan atau situasi di mana komunikasi terjadi. Dalam hal ini, sang penulis harus bisa membaca keinginan dari audiens. Misalnya, mereka harus tahu gaya bahasa apa yang disukai atau bagaimana cara penulisan yang disukai oleh audiens. Dalam komunikasi model Dominic, penting untuk memahami dan interpretasi pesan oleh penerima. Pembaca majalah harus mampu memahami dan menginterpretasikan konten yang disampaikan oleh komunikator. Selain itu, dalam komunikasi massa terdapat pula gangguan atau hambatan yang dapat mempengaruhi pemahaman atau interpretasi pesan. Misalnya gangguan fisik, contohnya adalah kualitas cetakan majalah yang buruk, atau gangguan psikologis seperti ketidakpercayaan audiens terhadap informasi yang diberikan. Dengan menggunakan model komunikasi Dominic, kita dapat melihat bagaimana komunikator dari majalah berperan dalam menyampaikan pesan kepada pembaca melalui konten yang mereka buat. Pembaca sebagai penerima pesan memiliki peran penting dalam memahami dan menginterpretasikan pesan tersebut.
Nomor 3, jelaskan teknologi apa saja yang berpengaruh kemunculan dalam media massa tersebut. Terdapat beberapa teknologi yang berpengaruh pada kemunculan media massa majalah. 1. Mesin cetak. Media komunikasi massa modern berkembang dengan mesin cetak dan tidak berhenti sejak saat itu. Jika dimulai dari mesin cetak, media dapat diklasifikasikan secara luas menjadi 4 zaman. Yang pertama, era media cetak, yaitu surat kabar dan majalah. Yang kedua, penyiaran, yaitu radio dan televisi. Yang ketiga, ada era internet atau era media digital dengan kemunculan media baru atau disebut dengan new media. Yang kedua, ada infografis. Infografis merupakan bentuk berita visual yang penting dalam media massa, sehingga perannya bisa sejajar dengan berita yang sifatnya verbal. Ini lebih terfokus pada peran infografis dalam media massa cetak seperti surat kabar dan majalah. Yang ketiga ada teknologi digital. Perkembangan teknologi digital juga sangat berpengaruh pada media massa majalah. Misalnya majalah populer yang menempuh model konvergensi konten dan tampil di berbagai platform sosial dengan satu tujuan, yaitu mempertahankan eksistensi keberadaan majalah. Yang keempat ada internet dan media digital. Internet dan media sosial telah berdampak besar pada media massa, termasuk majalah. Dengan internet, majalah dapat memperbarui konten mereka secara real time dan berinteraksi langsung dengan pembaca mereka. Media sosial seperti Facebook dan Twitter memungkinkan majalah untuk mempromosikan konten mereka dan menjangkau pembaca baru. Beberapa majalah yang masih menjadi tren saat ini yaitu adalah majalah Time yang liputannya mendalam mengenai berita, politik, budaya, dan isu-isu global. Lalu, yang kedua ada Vogue, merupakan majalah mode dan gaya hidup yang sangat berpengaruh. Lalu yang ketiga ada Forbes, yaitu fokusnya pada bisnis, keuangan, dan kewirausahaan. Lalu di sini saya mengambil contoh majalah Vogue dan tren yang sedang diangkat oleh majalah tersebut. Yang pertama ada fashion, yaitu majalah ini semakin fokus pada keberlanjutan dalam industri fashion. Mereka menyoroti brand-brand dan desainer-desainer yang mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta memberikan liputan tentang inovasi-inovasi dalam bahan-bahan dan proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua ada teknologi dalam mode. Vogue juga memberikan perhatian kepada bagaimana teknologi mempengaruhi dunia mode, baik dalam hal desain, produksi, pemasaran, maupun pengalaman konsumen. Mereka menyoroti peran teknologi seperti kecerdasan buatan, realitas virtual, dan e-commerce dalam evolusi industri fashion. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai isu kepemilikan yang berkaitan dengan media massa termasuk majalah, yang menjadi topik penting dalam konteks kebebasan pers dan keberagaman informasi. Kepemilikan yang terkonsentrasi dalam beberapa tangan dapat mengarah pada dominasi narasi tertentu, pembatasan kebebasan berekspresi, serta pengaruh politik dan ekonomi yang tidak seimbang. Hal ini bisa mempengaruhi cakupan berita, pemilihan topik, dan bahkan narasi yang digunakan dalam suatu majalah. Di sisi lain, keberagaman kepemilikan dapat memastikan adanya berbagai suara dan pandangan yang lebih luas dalam media massa, termasuk dalam majalah. Dengan kepemilikan yang tersebar, masyarakat dapat dihadapkan pada informasi yang lebih beragam dan dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu kompleks. Namun, terdapat juga resiko ketika kepemilikan media massa menjadi melalui terfragmentasi di mana kepentingan bisnis dapat mengalahkan tanggung jawab jurnalisme. Hal ini dapat mengarah pada publikasi yang hanya memprioritaskan keuntungan dan sensasionalisme daripada menyajikan informasi yang akurat dan berimbang. Dalam konteks majalah, isu kepemilikan menjadi penting karena majalah seringkali memiliki fokus yang lebih spesifik dan mendalam terhadap isu-isu tertentu.
sehingga pengaruh kepemilikan dapat sangat mempengaruhi sudut pandang dan informasi yang disampaikan kepada pembaca. Jelaskan alasan media majalah dikategorikan sebagai media massa. Media majalah dikategorikan sebagai media massa karena memiliki beberapa karakteristik yang memenuhi definisi media massa. 1. Jangkauan luas. Majalah dapat dibaca oleh banyak orang di berbagai lokasi, memiliki jangkauan yang luas. Hal ini memungkinkan informasi dan pesan untuk disampaikan kepada khalayak yang besar. 2. Sifat umum. Konten dalam majalah biasanya ditunjukkan oleh konsumsi publik dan meliputi berbagai topik yang menarik bagi berbagai demografi. 3. Perioditas. Majalah biasanya diterbitkan secara rutin, misal mingguan, bulanan, atau tiwulan. Hal ini memungkinkan pembaca untuk mengikuti dan mengadaptasi konten baru. 4. Standar profesional. Majalah biasanya dihasilkan oleh tim profesional termasuk penulis, editor, dan desain grafis. Mereka memastikan bahwa konten diproduksi dengan standar tinggi dan etika jurnalistik. 5. Interaksi dengan pembaca. Meskipun tidak secepat media digital, majalah juga memberikan ruang bagi interaksi antara pembaca dan penerbit melalui surat pembaca atau komentar online. 6. Distribusi. Majalah dapat didistribusikan secara fisik atau digital, memungkinkan akses yang lebih mudah bagi pembaca. Oleh karena itu, dengan karakteristik ini, majalah dapat dikategorikan sebagai media massa.